Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji beserta jajarannya. Perkenalkan, nama saya Agus Suprapto, SPDI. Saya adalah salah seorang guru di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya. Sekaligus saya salah satu peserta PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor induk mahasiswa 52321111445. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 bulan Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan salah satu tugas ujian kinerja atau UKIN berupa praktek kegiatan belajar mengajar yang insya Allah akan dilaksanakan pada murid kelas 6 yang berada di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, dengan materi benda dan sifat-sifat benda. Mohon doa serta dukungannya agar setiap rangkaian kegiatan yang saya lakukan mendapat ridho ilahi Robbi dengan meraih hasil yang sangat baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian perkenalan singkat ini saya sampaikan dengan penuh harap dan juga saran agar saya kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaman Wassalaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Alhamdulillah hadir semuanya hari ini ya. Hadir. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sehat semuanya? Sehat. Sebelum mulai berdoa, kita akan absen terlebih dahulu. Yang disebutkan namanya tolong acungkan tangan. Aldi, ada Aldi, hadir. Aditya, hadir. Alpata, hadir. Hadir semuanya ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Dan untuk doa silakan dipimpin oleh KM. KM silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Agar lebih semangat lagi, lebih energik lagi dalam menerima pembelajaran atau materi IPA pada kali ini, coba semuanya berdiri terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita akan membahas tentang sifat-sifat benda. Ya, akan membahas tentang sifat-sifat benda. Dan kalian sebagai peserta didik, yang pertama kalian harus mampu membedakan ya. Harus mampu membedakan wujud benda yang ada di sekitar kalian. Seperti kalian harus bisa membedakan antara kursi, kemudian meja, pensil, kemudian apa lagi? Penghapus, apa lagi? Buku. Nah itu
yaitu salah satu salah satu benda yang ada di sekitar kita. Itu yang pertama, tujuan pembelajaran kalian pada hari ini. Kemudian yang kedua, kalian harus mampu memahami sifat-sifatnya. Sifat-sifat apa tadi? Yaitu sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Wujud kursi itu seperti apa? Wujud meja itu seperti apa? Buku itu seperti apa? Dan bagaimana? Ya, paham? Nah, itu yang harus kalian bisa pahami untuk tujuan pembelajaran pada hari ini. Dan sebelum kita menginjak lebih lanjut lagi pembelajaran pada hari ini, mungkin di antara kalian ada yang masih ingat pelajaran minggu yang lalu tentang IPA. Materinya tentang apa coba? Cung yang tahu? Cung yang tahu? Berarti tahu semuanya ya. Coba tentang apa? Adil? Tentang ekosistem. Ya, yang sudah kita bahas yaitu materi seputar ekosistem. Dan yang sekarang yang akan kita pelajari yaitu masalah benda dan sifat-sifatnya. Silakan kalian perhatikan ke layar monitor yang sudah Bapak siapkan. Nah, ini benda di sekeliling kita ada banyak sekali macamnya. Ada yang asalnya dari makhluk, kemudian ada yang juga dari buatan manusia. Benda tidak hidup. Ya, salah satu contohnya, wujud benda tersebut atau macam-macam benda tersebut dibedakan atas 3 macam. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Yang ketiga, benda gas. Mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu contoh dari benda padat tersebut. Salah satu contohnya, wujud benda tersebut atau macam-macam benda tersebut dibedakan atas 3 macam. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Yang ketiga, benda gas. Mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu contoh dari benda padat tersebut. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Apa itu? Batu. Terus apa lagi? Balok. Terus apa lagi? Buku. Jadi bukunya itu salah satu contoh dari benda padat. Ya, tadi kalian sudah menyebutkan atau kalian sudah menunjukkan bahwa kalian sudah punya ya. Salah satu contohnya balok kayu. Berarti balok kayu tersebut yaitu termasuk apa? Ya. Sedangkan untuk sifat benda padat tersebut yang pertama yaitu memiliki berat dan massa. Ada tidak beratnya? Berapa kilogram umpamanya atau berapa ons jika ditimbang? Nah, jika benda tersebut memiliki berat atau massa, berarti benda tersebut termasuk ke dalam benda padat. Nah, ini dapat kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam tempatnya. Semuanya pensil dimasukkan ke dalam gelas. Apakah pensil tersebut akan berubah? Tidak. Kenapa tidak berubah? Karena pensil tersebut yaitu benda apa? Ada yang punya pensil? Ya, coba tunjukkan mana yang punya pensil. Ada tidak? Ya, bagus. Silakan meja, coba catat semua itu yang sudah dipegang barusan. Nah, yang itu salah satu contoh yang punya semuanya tidak? Ya, selain pensil, apalagi benda padat? Buku. Apalagi? Buku. Kata Asep. Tepuk tangan buat Asep. Asep sudah mengetahui materi benda apa? Selain buku ada lagi? Coba kalian tunjukkan benda padat apa saja yang kalian tahu. Meja, mana meja? Mana? Lemari. Terus apa lagi? Ya, itu termasuk benda apa? Nah, sekarang sifat benda cair. Sifat benda cair itu bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, jika air tersebut disimpan di dalam gelas atau ke dalam gelas, maka air tersebut bentuknya seperti apa? Gelas. Gelas.
Dan jika air tersebut dituangkan ke dalam botol, maka bentuknya seperti botol. Dan yang selanjutnya lagi, contoh yang lainnya lagi. Jika benda cair tersebut dimasukkan ke dalam mangkok umpamanya, bentuknya seperti apa? Mangkok. Nah, ini ada di depan ya, contohnya ya. Kalian bisa lihat salah satu sifat benda cair. Kemudian sifat benda cair yang kedua, bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Jadi bentuk permukaan benda cair yang tenang itu selalu datar. Coba kalian punya tidak benda cair? Umpamanya minuman kalian yang sudah kalian bawa dari rumah tiap hari, ada tidak benda cair? Ada. Acungkan tangan ya, acungkan. Ada yang punya benda cair. Nah, itu minuman yang kalian bawa dari rumah untuk kalian minum ketika kalian haus, kalian bisa meminumnya, itu namanya benda cair. Dan sifat-sifatnya ya. Jadi sifatnya itu, sifat dari benda cair tersebut selalu datar. Kemudian apalagi berubah sesuai dengan tempatnya, wadahnya, dan volumenya juga Coba sekarang kalian praktekkan. Kalian punya gelas tidak? Gelas plastik. Gelas jajanan kalian. Punya? Coba yang dari botol minuman kalian dituang ke dalam gelas plastik. Apa yang akan terjadi? Apakah bentuknya tersebut seperti botol atau seperti gelas? Ada yang sudah coba acungkan. Mana yang sudah coba acungkan? Ditutup lagi ya, agar tidak tumpah, botolnya ditutup lagi. Nanti buat kalian minum pas waktu istirahat. Ada, coba acungkan. Berarti bentuknya seperti apa jika sudah kalian tuangkan ke dalam gelas? Bentuknya seperti gelas. Tidak seperti baskom kan? Karena dituangkannya juga ke dalam gelas. Nah itu. Jadi bentuknya itu berubah sesuai dengan tempatnya atau wadahnya. Ada yang punya mangkok? Nah, ini Asep punya tuh mangkok kecil. Ada yang punya? Coba sisanya yang sebagian lagi dari botol minuman kalian dituang ke mangkok. Coba dituang ke mangkok. Apakah bentuknya akan seperti gelas atau seperti mangkok? Seperti mangkok. Seperti apa sih? Mangkok. Ada seperti apa? Seperti mangkok. Mana ada mangkoknya? Bilang. Wah, tumpah kita, hati-hati. Seperti lagi ya. Ditunggu lagi. Ya. Coba yang punya mangkok diasingkan. Mana lihat bentuknya seperti mangkok apa tidak? Ada. Ini 1, 2, mana? Coba diisi air, apakah bentuknya seperti mangkok atau masih seperti gelas? Ya, bisa mana? Nabila mana? Tidak bawa? Nah ini ada 1. Cuma ini terlalu ini sama seperti gelas. Bisa ya? Ya. Nah ini salah satu sifatnya. Yang kedua, ya. Selanjutnya, sifat benda cair yang ketiga. Lihat, sifat benda cair yang ketiga tersebut mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah itu salah satu sifat apa? Sifat benda cair. Coba kalian buktikan menggunakan sedotan yang kalian punya. Kemudian kalian angkat yang sebelah kanan dan turunkan ke sebelah kiri. Apakah benar sifat benda cair tersebut mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah? Coba kalian praktekkan. Ujung yang satu ditutup oleh jari yang kanan, telunjuk kanan. Ujung yang satunya lagi ditutup oleh jari yang sebelah kiri agar tidak tumpah. Ya, sudah diisi air? Sudah. Coba turunkan ke bagian kiri atau ke sebelah kiri. Apakah airnya tersebut akan tumpah? Tumpah. Kenapa tumpah?
Karena air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Paham semuanya? Alhamdulillah. Selanjutnya, sifat benda cair yang keempat. Yang pertama apa? Sifat benda yang keempat itu apa? Apa? Ya benar. Kemudian dapat kita lihat air ditumpahkan ke atas permukaan yang datar, maka air akan menyebar ke segala penjuru atau ke segala arah, baik itu ke kanan, ke kiri, ataupun ke bagian lebih bawah lagi, ke depan, ke belakang. Nah, selain itu juga kita bisa mengambil ketika air yang dimasukkan ke dalam suatu wadah secara penuh. Umpamanya wadahnya itu sudah dituangi air tersebut dituangkan ke dalam wadah dengan penuh. Nah, air tersebut akan apa? Tumpah. Karena air tersebut mencari jalan atau jalur yang lebih rendah. Karena sifat yang kedua tadi, yaitu atau sifat yang ketiga, maaf ya. Karena sifat yang ketiga tadi, yaitu ini, benda cair itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Paham? Nih, jadi yang kelima untuk sifat benda cair memiliki massa dan berat. Jika kalian coba diangkat yang ada di botol, perkiraan menurut kalian beratnya itu berapa kilogram? 50. Ada? Berapa on? Berapa on? Ada yang 1 on, ada yang 2 on, ada yang 5 mungkin ya. Kemudian dapat melakukan beberapa jam. Contohnya, jika kalian pernah tidak kalian disuruh oleh orang tua kalian membuat teh manis? Yang pernah disuruh. Nah, terima kasih. Jika kalian tuangkan gula pasir, gula putih ke dalam gelas, terus kalian seduh menggunakan air yang panas, apakah air tersebut bisa melarutkan gula apa tidak? Bisa. Bisa. Coba buat Asep. Bisa tuh kata Asep. Asep pernah membuat teh manis? Pernah. Bisa membuat teh manis? Manis atau pahit? Manis. Seperti Asep ya. Meresap melalui celah-celah yang kecil. Itu sifat dari benda cair. Nah, selanjutnya mempunyai sifat kapilaritas, ya. Kemudian berubah wujud dan menjadi benda padat atau gas apabila dipanaskan dalam suhu tertentu. Jadi air tersebut akan menguap atau memuai. Kemudian selanjutnya yang 11, gerak antar partikel bebas dari antar partikel cukuplah kuat. Ada yang tanyakan sampai sini? Ada? Ada tidak? Ada? Ada? Silakan. Nopal, apa? Apa Nopal? Silakan. Apa yang dimaksud dengan benda? Ternyata Nopal sudah pemikirannya sudah jauh ke depan, 2 langkah lebih jauh daripada kita semua yang ada di sini ya, karena dia sudah memiliki imajinasi pembelajaran tentang benda gas. Sedangkan yang kita pelajari baru sampai sifat benda cair. Karena tadi di awal sifat atau benda tersebut ada 3 macam. Yang pertama benda padat, yang kedua berarti Nova sudah memikirkan yang ketiga. Baik, Nova. Nah, untuk benda gas nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Untuk benda gas tersebut mungkin Nova bisa bisa
bisa dicontohkan atau bisa dipraktekkan menggunakan bahan yang sudah disediakan. Contohnya apa? Balon. Contohnya apa? Balon. Balon ya. Balon. Coba balonnya diisi gas atau diisi udara. Ada yang punya balon? Ada, coba yang punya diacungkan. Ya, coba Bapak kasih waktu cukup 1 menit untuk meniup balon. Ya, perhatikan, sudah cukup, terima kasih. Coba acungkan balonnya yang sudah ditiup. Nah, di dalam balon ada benda apa? Ada benda? Gas. Sedangkan sifat dari benda gas tersebut menekan ke semua ya. Seumpamanya balon tersebut kalian tusuk, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Akan meletus karena kelebihan gas, dan gas tersebut menekan ke semua atau karena adanya tekanan gas ya yang berada di dalam balon. Selanjutnya kalian akan diberi tugas untuk mengerjakan LKPD yang sudah Bapak siapkan. Kalian kerjakan dengan baik dan benar. Di sini kalian baca petunjuknya terlebih dahulu ya. Sebelum kalian mengerjakan, kalian baca terlebih dahulu petunjuknya. Kemudian diisi di sini nama kalian, dan kemudian di halaman yang berikutnya di sini ada beberapa soal yang harus kalian jawab terkait mata pelajaran IPAS yang sudah tadi disampaikan, masalah benda dan sifat-sifatnya. Paham? Silakan LKPD ini kalian kerjakan dengan baik dan benar ya. Silahkan dikumpulkan lagi untuk yang sudah mengerjakan LKPD. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan harapan kalian semuanya ya, mendapatkan hasil yang maksimal. Alhamdulillah sudah semuanya. Mana kelompoknya ini? Ini sudah juga. Ya, terima kasih adik-adik semuanya sudah mengerjakan LKPD dengan baik dan benar. Mudah-mudahan nanti hasilnya akan Bapak periksa sesuai dengan harapan kalian. Terima kasih. Dan sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada kesempatan hari ini, di antara kalian adakah yang bisa membuat kesimpulan dari pembelajaran materi tentang benda dan sifat-sifatnya di hari ini? Ada yang bisa membuat kesimpulan? Ada? Silakan yang buat kesimpulan. Benda adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Memiliki massa karena dapat ditimbang, dan menempati ruang berarti berada pada tempat tertentu. Setiap benda memiliki wujud, dapat mengalami perubahan wujud, dan dapat dijadikan bahan dasar perbuatan barang. Iya, tepuk tangan buat Aditya yang sudah bisa menjelaskan
pembelajaran pada hari ini. Terima kasih ya. Kemudian selanjutnya ada lagi? Ada. Silakan, siapa? Silakan. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perubahan wujud pada benda, yaitu perubahan wujud benda dapat diamati dari perubahan bentuk, warna, bau, dan wujud benda. Benda dapat berubah wujud jika diletakkan di udara terbuka. Misalnya es meleleh menjadi air, bensin akan menguap. Terima kasih. Baiklah. Setelah kita membuat kesimpulan di akhir pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, yaitu terkait materi benda dan sifat-sifat benda, dan juga kalian telah membuat presentasinya. Akhir kata, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di minggu yang akan datang dengan materi yang selanjutnya, yaitu masalah gaya magnet ya. Mudah-mudahan kalian semuanya lebih semangat lagi. Dan akhir kata, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran pada kesempatan hari ini, lebih baik kita akhiri dengan pembacaan doa bersama-sama. Dan untuk pembacaan doa, silahkan dipimpin oleh KM. Teman-teman, di akhir pembelajaran hari ini, agar ilmu kita bermanfaat, marilah kita berdoa untuk menutup kegiatan belajar kita hari ini. Berdoa dimulai.